Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfadli Rahim, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, saya akan membawakan sebuah materi tentang penulisan kata. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita membahas materi tersebut. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Kantor pajak penuh sesak. Dia bertemu dengan kawannya di kantor pos. Selanjutnya yaitu kata turunan. Nah, kata turunan ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu imbuhan. Imbuhan, baik awalan, sisipan, dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, dipermainkan, gemetar, dan kemauan. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia, misalnya mem-PHK-kan, di PT-UN-kan, dan di upgrade. Selanjutnya yaitu jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran, maka ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya, misalnya bertepuk tangan, garis bawahi, dan menganak sungai. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkaian, misalnya dilipat gandakan dan menggaris bawahi. Selanjutnya, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya adipati, dwiwarna, dan paripurna. Perlu digarisbawahi bahwa jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, maka tanda hubung digunakan di antara kedua unsur itu, misalnya non-Indonesia, Pan-Afrikanisme, dan pro-Barat. Jika kata Maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berembuhan, maka gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya, jika kata Maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar kecuali kata Esa, maka gabungan itu ditulis serangkai, misalnya Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk terikat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti, maka dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Contohnya, sikap masyarakat yang pro lebih banyak daripada yang kontra. Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan ditulis serangkaian dengan bentuk dasar yang mengikutinya tetapi ditulis terpisah dan jika diikuti oleh bentuk berembuhan, misalnya tak tembus cahaya dan tak bersuara. Selanjutnya yaitu C, bentuk ulang. 1. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya anak-anak, mata-mata, biri-biri, hati-hati, dan kuda-kuda. 2. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya kekanak-kanakan, perundang-undangan, dibesar-besarkan, dan memata-matai. Selanjutnya yaitu gabungan kata. Pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah, misalnya duta besar. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan kata hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan, misalnya anak istri Ali dan anak istri Ali. Gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai, misalnya acap kali dan mahasiswa dan puswa warna.
Selanjutnya kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini. Di mana dia sekarang? Mereka ada di rumah. Ia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Selanjutnya yaitu penulisan partikel. Partikel lah, ka dan ta ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Gak perlu digarisbawahi bahwa partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Dia tetap semangat mengerjakannya walaupun dia lelah. Selanjutnya yaitu singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan. Singkatan adalah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Misalnya Aha Nasution, yaitu Abdul Haris Nasution. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi. Misalnya DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya yang terhormat, yaitu yang terhormat. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam surat menyurat, misalnya AN, yaitu atas nama. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Misalnya KG, dibaca kilogram. Selanjutnya yaitu akronim. Akronim adalah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kedua, B. Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, yaitu Badan Urusan Logistik. C. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Misalnya tilang, yaitu bukti pelanggaran. Selanjutnya itu angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Namun, di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab dan angka Romawi. Berikut macam-macam angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, koleksi perpustakaan mencapai 2 juta buku. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, maka susunan kalimat diubah menjadi bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu. Tidak ada pada awal kalimat. Misalnya, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Ketiga, angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu mendapatkan pinjaman 550 miliar rupiah. Keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan jumlah. Misalnya 0,5 cm dan 5 kg. Angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Wijaya nomor 14, apartemen nomor 5. 6. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10, pasal 5, dan halaman 252. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf bilangan utuh.
misalnya 12, 13, 14, dan seterusnya. Bilangan pecahan misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan sebagainya. 8. Penulisan bilangan tingkat. Misalnya pada awal abad 20, dalam kehidupan pada abad ke-20, abad ke-20. 9. Penulisan bilangan yang dapat akhiran an mengikuti aturan berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an dan tahun 1950-an. 10. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Misalnya, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. 11. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, maka penulisannya harus tepat. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.550. Selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, buku ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, bukunya tersimpan di perpustakaan, dan rumahnya sedang dalam proses perbaikan. Selanjutnya kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata pengikutnya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu membelikan sang suami sebuah laptop, dan Siti mematuhi nasihat sang kakak. Selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu 1. Unsur asing belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reshuffle, shuttlecock, dan DI home par home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut contoh kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. AA menjadi A, misalnya oktav menjadi oktav. I tetap I jika tidak bervariasi dengan E, misalnya aerodinamik menjadi aerodinamika. I jika bervariasi dengan E menjadi E, misalnya hemoglobin menjadi hemoglobin. I tetap I, misalnya trailer menjadi trailer. Au tetap au, misalnya audiogram menjadi audiogram. Selanjutnya yaitu akhiran kata asing. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan, terdapat juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaian dalam bahasa Indonesia. Akhiran itu diserap sebagai bagian kata utuh. Misalnya 1. Ad menjadi ad, misalnya advokat menjadi advokat. 2. H menjadi AC, misalnya percentage menjadi persentase. 3. Al, L menjadi al, misalnya struktural menjadi struktural. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai penulisan kata. Segala perhatian saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.